Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizal Bintang Alkian Susila dengan NIM 2350191095 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang isolasi dan identifikasi senyawa flavonoid daun Amaranthus hybridus L atau bayam hijau. Indonesia merupakan negara mega biodiversitas yang memiliki kekayaan flora luar biasa, di mana banyak di antaranya berpotensi sebagai tumbuhan obat alami. Penggunaan bahan alam dalam terapi farmakologis kian diminati karena dinilai memiliki efek samping yang lebih minimal dibandingkan senyawa sintetik. Salah satu tanaman konsumsi masyarakat yang memiliki potensi terapeutik namun seringkali hanya dipandang sebagai komoditas pangan adalah bayam hijau. Secara empiris, tanaman ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber nutrisi, tetapi juga telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional untuk mengatasi berbagai keluhan kesehatan. Selanjutnya ada kajian tumbuhan yang diisolasi. Bayam hijau, Amaranthus hybridus L, merupakan tumbuhan semusim dari famili Amaranthaceae yang secara morfologis memiliki batang tegak, bercabang, dan daun berbentuk bulat telur hingga lanset dengan warna hijau yang dominan. Secara taksonomi, tumbuhan ini dikenal memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap berbagai kondisi lingkungan. Selanjutnya ada klasifikasinya. Untuk kingdomnya itu ada dari Plantae, divisinya dari Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, ordonya Caryophyllales, untuk familinya dari Amarantaceae, untuk genusnya Amaranthus, spesiesnya Amaranthus hybridus L. Selanjutnya ini ada kajian tumbuhan yang diisolasi, kandungan fitokimia dan khasiatnya. Bayam hijau dikenal sebagai sumber metabolit sekunder yang melimpah, terutama golongan senyawa fenolik. Secara umum, kandungan fitokimia utama dalam daun bayam hijau meliputi flavonoid, alkaloid, saponin, tanin, dan steroid atau triterpenoid. Flavonoid merupakan kelompok senyawa yang paling menonjol karena kontribusinya terhadap aktivitas antioksidan tumbuhan ini. Kandungan fitokimia lain yang penting dalam aspek farmakologis adalah saponin dan tanin. Saponin pada bayam hijau memberikan karakteristik busa saat diekstraksi dengan air dan memiliki potensi sebagai agen hipokolesterolemik. Sementara itu, kandungan alkaloid dalam jumlah kecil juga terdeteksi, yang memberikan proteksi alami bagi tumbuhan terhadap serangan herbivora. Selanjutnya ada aktivitas farmakologi, flavonoid. Yang pertama ada antioksidan. Aktivitas antioksidan dalam bayam hijau merupakan salah satu sifat farmakologis yang paling signifikan, yang utamanya dikaitkan dengan tingginya kandungan senyawa fenolik dan flavonoid. Selanjutnya ada antiinflamasi. Utamanya dimediasi oleh kandungan senyawa metabolit sekunder seperti flavonoid, saponin, tanin, steroid. Secara farmakologis, ekstrak tanaman ini bekerja dengan cara menghambat pelepasan mediator inflamasi. Selanjutnya ada anti-alergi. Sebagai agen antiinflamasi, ekstrak tanaman ini bekerja melalui penghambatan jalur enzimatis siklooksigenase atau COX dan lipoksigenase atau LOX yang secara langsung menekan biosintesis mediator proinflamasi seperti prostaglandin dan leukotriene. Proses ini efektif dalam menurunkan volume edema dan ambang nyeri pada jaringan yang mengalami peradangan. Selanjutnya ada anti kanker. Dikaitkan dengan keberadaan senyawa bioaktif seperti letin, amarantin, saponin, dan senyawa fenolik yang memiliki kemampuan menghambat proliferasi sel tumor. Yang terakhir ada kardioprotektif. Utamanya dimediasi melalui mekanisme hipolipidemik dan antioksidatif, kandungan serat larut, saponin, dan pitosterol. Dalam bayam hijau, bekerja dengan cara menghambat penyerapan kolesterol di usus serta meningkatkan ekskresi asam empedu yang secara signifikan dapat menurunkan kadar low density lipoprotein atau LDL dan trigliserida dalam darah. Selanjutnya ada metode isolasi flavonoid.
hanya ada tiga. Yang pertama itu ada preparasi tumbuhan, pemisahan flavonoid dengan high speed counter current chromatography atau HSCCC, dan yang terakhir ada analisis dan identifikasi senyawa flavonoid. Selanjutnya, identifikasi analisis senyawa flavonoid. Identifikasi awal senyawa flavonoid pada bayam hijau dilakukan melalui uji warna spesifik untuk mengonfirmasi keberadaan inti benzofiron seperti pada uji sinoda yang melibatkan penambahan logam magnesium dan asam klorida pekat hingga menghasilkan perubahan warna merah atau jingga. Selain itu, penggunaan larutan alkali seperti NaOH 10% yang menghasilkan warna kuning intensitas tinggi juga menjadi indikator kuat keberadaan senyawa ini. Untuk kesimpulan dan saran, kesimpulan yang pertama, potensi megabiodiversitas Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah. Salah satunya Amaranthus hybridus L atau bayam hijau yang berpotensi besar dikembangkan dari sekedar komoditas pangan menjadi bahan baku obat alami, yaitu fitofarmaka. Terus, penelitian ini berhasil mengisolasi 5 senyawa flavonoid menggunakan metode HSCCC, kemudian diidentifikasi dengan HPLC, ESI, MS, dan NMR. Dan untuk sarannya, yang pertama, standarisasi Simplicia perlu dilakukan standarisasi parameter spesifik dan non-spesifik pada Simplicia daun bayam hijau dari berbagai daerah untuk menjamin konsistensi kadar flavonoid total. Yang terakhir ada optimasi pelarut. Perlu dilakukan penelitian komparatif mengenai berbagai konsentrasi pelarut, misalnya variasi kadar etanol 50%, 70%, dan 96%, untuk menentukan rendemen flavonoid yang paling tinggi. Mungkin cukup dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.